Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur kembali pada malam hari ini kita selalu diberikan izin oleh Allah, umur panjang, kesehatan, bisa berkumpul. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan kita berharap semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua kepengurusan, yaitunya Wirid Yasinan Mutiara Hati. Seterusnya terutama kepada keluarga, alhamdulillah telah bersedia menunggu kedatangan kita bersama. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu hendaknya. Kemudian seterusnya kepada kita semuanya Majelis Yasinan Mutiara Hati rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu yang minum dicicipi hidangan yang sudah. Baik, kajian kita sekarang mengisi waktu hari jam 9. Sampai jam 8 baru Pak. Tuh. Sampai mana Pak? Oh gitu. Sampai sejam Pak. Sampai sejam Pak. Baik, mudah-mudahan hari ke malam juga, nah gitu kan. Dan datang kita ke sini kan sudah disengaja. Iyalah. Nah, berarti kita sudah bersiap untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan tersebut. Amin. Bapak Ibu, mungkin semua kita menginginkan yang namanya hidup kebahagiaan, terutama bahagia dunia, apalagi bahagia di akhirat. Lah Ibu? Tidak para orang mah. Ada beberapa syarat. Yang pertama sekali, kebahagiaan tersebut mudah-mudahan kalau seandainya kita sudah merasakan, pertahankan dan ditingkatkan. Sebaiknya kalau belum, berusahalah kita untuk itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan tersebut dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terang Bu? Walaupun kita tidak pakai mic ya. Yang pertama sekali, tanda kebahagiaan itu menjadi seseorang itu bahagia, dia memiliki qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata syukur tersebut sangat penting sekali. Makanya Allah menyatakan kalau kita bersyukur Allah akan tambah.
La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku akan tambah dan tambah. Nah, jadi oleh sebab itu kita syukuri seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu bersyukur, maka seseorang tersebut akan mendapat kebahagiaan. Ndak ada keluh kesahnya. Di bako modeko bana itu iya payah bana gini gua. Oleh itu corona gua. Nah, enggak usah disalahin corona itu. Nah, dijalani saja. Semuanya sudah menjadi sunnatullah. Ma khalaqta hadza batila. Apa saja yang kejadian di alam ini tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Sudah garisnya. Kita menjalani saja lagi. Nah, jadi sebab itu kita selalu mensyukuri. Kalau dong kamu tanya boleh bu, tidak apa-apa. Nah ya. Kalau ada yang ragu boleh tanya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hilangkanlah rasa sifat-sifat yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Lawan dari syukur itu adalah kufur. Nah, gitu. Kufur nikmat namanya itu. Nikmat hidup, nikmat sehat, itu kita syukuri. Mata awak alhamdulillah masih bisa melihat. Orang lain tidak mencari dong. Nah, tuh. Kita masih bisa berjalan, kita masih sehat gitu kan. Kita masih bisa kemana-mana. Nah, semua itu kita syukuri. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau kita mensyukuri, Allah akan memberikan kebahagiaan terhadap seseorang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, al-azwaju solihan. Dia memiliki pasangan yang soleh dan soleha. Pasangan yang soleh dan soleha. Kalau kita sebagai seorang suami, taat ibadah, rajin ke masjid, banyak tilawah Al-Quran, sering puasa Senin Khamis, dibau istri awak, jangan awak surang saya. Diajak. Kalau ada bapak bangun tengah malam, tahajud, bangunkan istrinya. Kalau lagi boleh ibadah, nggak ada halangan. Nah, itu namanya berarti kita menjadikan keluarga yang soleh. Awalnya dari pribadi yang soleh dulu. Nah, kalau seandainya seorang suami sudah, istri sudah, ayah dan ibu sudah soleh dan soleha, bawa anak-anaknya. Ayah jomandeh pai ke rumah saji, anak dibiarkan saja di rumah. Apalagi kalau orang sedang azan, orang sedang sholat, dibiarkan saja dia tidak sholat. Nah, itu kan sangat bahaya sekali gitu. Jadi al-azwaju soleh, memiliki pasangan yang soleh, suami dan istri, itu adalah kebahagiaan yang tiada taranya. Pada pendaknya, jangan hanya menjelang ke pelaminan saja, menjelang ke kantor kuah saja, awak soleh dan soleha. Tidak tanggung dong. Peci tak gagah lah dong. Ya, hebat sekali. Mekenah le ado yo nambarasio pakai setelah ya. Setelah itu, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tak nampak puncak masa jujur suraunya. Bukan seperti itu. Ibadah itu terus menerus. Nah, jadi mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita. Kadang soleh itu hanya menjelang menikahkan anak menjadi wali. Mungkin seminggu lagi, sebulan lagi, seminggu lagi menjelang awak menjadi wali, anak nikah kok. Awak mendekik ke rumah saji lagi. Mendaki ke musola, mendaki ke rumah-rumah ibadah. Itu tidak benar seperti itu. Nah, jadi oleh sebab itu, memiliki pasangan yang soleh dan soleha itu mencerminkan tanda-tanda mendapat
kebahagiaan hidup di dunia, apalagi nanti sampai ke akhirat kelaknya. Jadi kita berharap Bapak Ibu, marilah kita istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan awak barik ini Bapak Ibu, banyak orang sekarang yang mencoba untuk mengotak-atik agama. Banyak statement, banyak informasi, banyak di media-media. Karena sakit lo kepala mencari pemikirannya bagai. Itu. Jadi begitulah kondisi sekarang. Bahas supaya umat itu menjadi kacau. Pemikirannya, pola pikirnya. Ada yang menyatakan semua agama itu sama. Itu kan sesuatu hal yang perlu bagaimana kita hati-hati di dalam hidup. Nah, jadi tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Jadilah suami yang soleh terus menerus. Jadilah istri yang soleh terus menerus. Jadilah anak-anak yang soleh dan soleha terus menerus dalam rangka kita untuk meraih kebahagiaan hidup sesuai dengan doa yang selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi mulai dari startnya dari dunia dulu, hasanah dunia, baik di dunia, bahagia di dunia. Baru akhirat. Tapi bahagia akhirat itu tidak bisa kita dapat, kita peroleh kalau tidak kita usahakan. Dia harus kita usahakan. Nah, berusaha kita di dunia inilah tempatnya kita untuk mengusahakannya. Jadi yang kedua yaitunya tanda-tanda seseorang itu bahagia atau mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan dia memiliki pasangan yang soleh dan soleha. Nah, kita pertahankan itu. Jadi kalau ada kita selama ini mungkin jarang baca Al-Quran, kita biasakan. Sekarang kita kan setidaknya kan dalam yasinan kita. Nah, tapi jangan ditunggu yasin saja gitu kan. Di hari yang lain juga kita baca Al-Quran. Nah, mungkin habis sholat maghrib, di rumah, habis sholat subuh, dan segala macamnya. Nah, itu kita biasakan. Mungkin hiasilah rumah kita itu dengan banyak ibadah. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam keluarga rumah tangga tersebut. Kalaulah berawal dari rumah tangga, dari pribadi rumah tangga, nanti akan sampai kepada yang namanya masyarakat lingkungan. Nah, insya Allah dari sanalah beranjaknya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, al-aulad abrarah. Ciri-ciri yang ketiga mendapat kebahagiaan dalam pandangan Allah, yaitunya dia memperoleh atau menjadikan anak-anak dan turunannya menjadi anak yang berbakti kepada Allah, taat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi berharap bahwa walaupun dengan sistem kini sekolahnya sekolah daring ya, daring ya. Jangan sampai ini kadang-kadang ini kok kan fungsi orang tua gini kok lah batuka gini kok menjadi orang gaib, menjadi guru. Orang pembantu yo lo kasadwa lahanyo di kamehan de orang tua gini kok. Bertambah. Jadi kan tahu kan kondisi seperti itulah mendidik anak gitu kan. Kode pendaknya awak saling bagaimana sudah merasakan. Kedepannya kita lagi berdoa dan berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi berkepanjangan, cepat selesainya. Kembali anak-anak kita ke bangku sekolah, ke bangku pendidikannya, agar dia tetap belajar dengan sebaik-baiknya secara normal. Jadi anak yang soleh, anak yang berbakti itu Bapak Ibu harus diusahakan, harus diprogram, harus disetting. Tidak bisa bin salabin ada kobraha langsung menjadi anak soleh soleha, tidak bisa. Ini tidak main sulap dong. Tuh.
Jadi harus diusahakan. Bahkan Rasulullah mengajarkan itu mulai dari mencari jodoh. Jadi ibu-ibu bapak kalau mencari jodoh, hati-hati itu. Tidak sembarang saya itu Allah tuh, tidak mau itu tuh. Contoh. Kata Rasul, tunkihul arba'in li arba'in, mar'ah li arba'in. Nikailah wanita itu syaratnya, ini hadisnya kepada laki-laki ini, tapi tidak salah dipergunakan oleh perempuan. Hadis ini kepada kaum laki-laki. Tunkihul mar'ah li arba'in, nikailah perempuan itu 4. Syaratnya koma baru belum titik. Ndak sampai urang. Cie serabi doang. 1. Nah, ini teknis mencari jodoh ya Bapak Ibu ya, mencari menantu kalau ginilah. Kalau mau nambah boleh silakanlah itu Bapak. Waduh Bapak mau nambah. Boleh enggak apa-apa kok. Mohon maaf ya Ibu ya, mungkin Ibu enggak setuju gitu kan. Tapi dalam Al-Qur'an ada kok. Dibolehkan. Jadi laki-laki boleh babi nyampe dalam Al-Qur'an. Walaupun ibu-ibu tidak setuju poligami itu. Lebih dari empat boleh ada Pak. Lebih kalau dalam Al-Quran itu hanya 4. Kalau lebih dari empat dengan kawan Pak. Oh, iyalah, aja tahu orang lain gitu kan. Fangkihu matawalakum minan nisa masna, langsung 2. Ndak cie dong, langsung 2. Masna wa sulasa 3 wa ruba' ampe. Fa illam ta'dilu, jika kamu tidak sanggup berlaku adil fa wahidah. Ah balik cie tadi balik. Cukup 1. Nan seorang tu saya dah habis dah ada. Bayarlah biarnya bagai. Apalagi kalau 4. Nah, jadi kadang-kadang 4 itu hanya lawan nafsu saja gitu kan. Ini berat itu, sulit gitu kan. Jadi kita mengimani, kita mengakui bahwa boleh poligami di dalam agama itu. Walaupun nanti ada harus yang kita lalui syarat-syarat tertentunya. Nah, jadi konsep mencari jodoh itu 1 yang perlu diperhatikan kata Rasul, yaitunya ada 4 syaratnya itu. Pertama sekali li jamaliha. Bu, lama ngantuk Bu? Hah? Oh gitu. Serius mana orang. Li jamaliha, kecantikannya. Kalau laki-laki kegagahannya. Paralu itu paralu. Konten-konten 6 sangat kate lah gitu kan. Di istri si anu Masya Allah sanang mana awak mencarinya. Nah gitu nyaman awak. Tapi jangan terlalu rancak anak. Bini si anu binat lawak bos. Sederhana sajalah. Jadi kecantikan dan kegagahan. Yang penting itu akhlak. Kecantikan akhlak. Yang kedua, kata Rasul, yang akan dilihat itu, konsep mencari jodoh itu, wali nasabiha, keturunan. Nasab, kalau di Minang namanya anak kababako. Ayahnya sia, anak sia wehe. Le urang ayah denda, gitu. Harusnya le, karena turun ayah kalau ndak kah? Kecucuran tuh, ingat tuh. Kalau ayah Korea, anak bintik-bintik teman. Contoh gitu. Nah, jadi penting. Kalau ayah ikut saja, ikut jadi, hati-hati itu. Anak lebihan itu tuh mah. Bahasa Indonesia itu bobot bibit tuh. Tuh, bobot bibit. Gitu. Itu perlu dipertimbangkan gitu. Asa baraso ikuela itu ndamu aduh. Ya, kebakaran tuh rasa itu mah. Jadi keturunan. Apalagi kalau di Minang gitu kan, anak kawabako. Itu perlu keturunannya, siayahnya, di rumahnya. Nah, kadang-kadang beko sasuku Jawa. Kadang-kadang beko ada dake Jawa segala macamnya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, kata Rasul, konsepnya itu yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan 5 liha. Hartanya. Nah, harta di sana mau kasihnya bagaimana dia nanti setelah berkeluarga. Kan tidak mungkin lo titip anak gadis awak kayaknya sesudah itu jangan makan lah. Kan tidak mungkin kan. Awak tidak tegah misalnya menantu anak itu dong. Jadi penting bagaimana dia sudah bisa berdiri di kaki sendiri. Tidak minta orang gaya lah dong. Gitu. Sudah mendiri dia.
Itu penting. Ekonomi namanya itu. Ekonomi keluarga. Yang keempat kata Rasul, walidiniha, agama. Maka kata Rasul, fasfar bizatidin, utamakanlah agamanya. Nah, ternyata agama itu penting. Dia tidak terlalu cantik, tidak terlalu gagah, tetapi dia taat kepada Allah. Rajin dia sholat, anaknya soleh, anaknya soleha. Ambil, kalau tidak merugi. Dia tidak begitu turunan orang baik-baik, tidak darah hijau, darah apa namanya itu? Biru. Darah putih, Biru. darah biru gitu kan. Tetapi agamanya bagus, dia taat, tidak pernah tinggal sholatnya dok. Malahan rajinnya puasa Senin Kamis, orang tuanya dia santun, ambil dia, kalau tidak rugi kita. Iya boleh pak. Hari ini sholat ya pak. Nanti nggak usah haji. Kamu yang ambil ya pak. Kalau Jun ada yang jadi garing haji pak. Oh gitu. Ya. Ada pak. Masalah ini kan kembali. Kalau Betul kan? Kalau aja disuruh pak. iya. Kamu yang ambil. Dan nyo ada. Betul. Itulah kerajo jadi hari itulah kerajo tuh Mbak. Sabanahnya itu adalah sudah dia melaksanakan perbuatan mulia itu sona itu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ambo kan orang surau gitu kan. Gitu. Tapi kuliah tuh Pak. Sampai babini ambo turun dari surau itu. Terakhir ambo di musola mutazakirin alai para kopi tepi banda tuh. Dulu masih musola, inilah masjid itu. Sebelum SPBU kalau dari alai. Barombong-rombong orang-orang gua, orang gaya, orang tua situ mantan ambo dulu tuh. Dari situ ambo dapat kerja dulu. Memang pas melamar si Anu tuh, ditanya orang gaya. Lah kata lo. Itu pertanyaannya tuh. Bare Bapak Ibu, memang bare. Dan dihadapi nah. Inyo barampe bede kakak, inyo anak yang ketiga. Belum ada satupun, kakaknya belum, abangnya belum, apalagi adiknya. Inyo sedang kuliah lo. Cuma itu pertanyaan, lah kata lo. Awak kacalon orang Sumando, jangan banyak otak, jangan gadang otak, jangan banyak kecil. Mengicik di bawah-bawah, mandi di bawah-bawah. Itu kalau di Minang seperti itu. Artinya kok jawabannya insya Allah ya. Itu aja, tidak perlu. Yang lain-lain morok-morok, muluk-muluk itu tidak usah. Insya Allah. Karena semuanya itu Allah. Nikahlah kamu, niscaya kamu akan kaya. Itu sudah ada jaminannya itu. Kata Rasul itu. Kau tanya Bu, boleh Bu? Tidak apa-apa. Oh enggak. Dek, kamu cari siri itu Bu. Kamu makan Pak lain. Bapak Ibu, nah jadi oleh sebab itu penting kemudian utamakan agama. Walaupun mungkin dia belum banyak, belum matang masalah pekerjaan, masalah yang lain-lainnya, dia belum begitu mandirinya. Kalau agamanya kokoh, agamanya kuat, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Banyak ekonomi yang bagus, banyak dari keturunan yang baik-baik, tapi sering muncul di tadanga di talingoa ada yang terbang bagai dalam rumah tubuh. Ada isi kabun binatang melompik saya dari rumah itu bagai. Kenapa? Agama itu kurang. Maka hidupkan agama itu. Rasulullah, kita kenal dengan Rasul. Pagi barangki beliau pakai karajo tuh minum 1 gelas air zam-zam, 1 potong roti, kadang kurma, baru barangki. Kadang dado ke dimakan doh. Aku puasa salat ini. Begitu kata Rasul. Hidup beliau tidak begitulah. Nampak seperti dunia-dunia ini. Tetapi ternyata beliau itu muncul dari mulut baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Beliau punya anak, beliau punya istri. Kenapa? Nilai agama itu yang penting. Nah, jadi dari sebab itu, mari kita hidupkan nilai-nilai agama di dalam rumah tangga kita. Kita jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, mulai dari dunia, insya Allah nanti sampai ke akhirat kelaknya. Majalang sate salah saya di Satyang. Perangan apa Ustaz tadi? Iya. Awak kalau masalah panjang kan awak gue. Ya Bu ya. Jadi anak yang soleh,
Yang pertama tadi apa tadi? Hati yang selalu bersih. Beko dah nampak sate kau hilang tu kena kau. Nan kedua, keluarga suami istri yang soleh dan soleha. Yang ketiga, anak-anak yang berbakti, anak yang soleh dan soleha. Jadi, mari kita wujudkan anak-anak kita anak soleh dan soleha. Di sini ada masjid. Ya. Lei dah kayak Mas Haji, Bu? Mas Haji musola? Sadi. Lei tadangan sholat ke rumah? Kalau lei dah kayak rumah ibadah, ajak anak-anak wak ibadah. Biason ke surau, biason ke Mas Haji. Kenapa? Kini dah ada larang melarang ke Mas Haji itu dah ada loh. Datang wak ke Mas Haji ini kok. Banyak wabah, makin mendaki wak ke Mas Haji ndaknya. Agar kita itu tetap istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Selesai, Pak? Alah. Alun lah Pak. Boleh. Ada pertanyaan, Bu? Boleh. Menjelang dibuka bungkui itu. Apa tanya Cik Ustaz? Jangan lupa yang benar, Pak. Enggak. Anu Pak. Misalnya ini agamanya lain kok Pak. Ya, beda agama. Masuknya agama Islam misalnya kan. Ya, Kita ke Islam. ya, Tentunya balik ke Kristen balik. ya. Misalnya kan. Hmm. Dan yang mati baliknya ke Islam balik apa pun itu Pak. Oh, itu. Iya Pak. Apa diterima yang masuk di akhirat? Itu Pak. Oh banyak pertanyaan. Ya. Kemarin tanya Pak. Yo. Belum sampai situ Mas. Ada jawabnya. Nah, aku kan Kemarin mana? Islam murtad lagi masuk Islam masuk lagi. Kalau kagak meninggal ini masih lihat ucapan dua kali masih ada melihat kan. Udah, Pak. Nah, Sate kok lah, kok. lah. Oh, naik. Naik. Yang pertama sekali, dia Islam. Agamanya orangnya Muslim. Ya. Keluar dari Islam itu namanya murtad. Murtad itu bagian daripada al-kabair, dosa besar. Dia sudah tergolong ke dalam dosa besar. Gitu. Kemudian dia masuk Islam lagi. Kau masuk Islam lagi deh kan? Mungkin tadi mata sapu je lah, taubatnya dia gitu kan? Gitu. Taubatnya boleh. Nggak lama sesudah itu udah mungkin setahun 2 tahun, talantung mungkin ke Palua, nyoba balik gitu kan? Balik. Entah kenapa kita nggak tahu lah gitu kan? Ada jodoh kan saya. Ya, maka orang seperti itu sama dengan memperolok-olokkan Allah. Dalilnya yukhadi'unallah walladzina amanu. Dia mempermainkan, memperolok-olokkan Allah. Hakikatnya inyo memperolok-olokan dirinya sendiri. Nah, gitu. Jadi oleh sebab itu, sekarang kalau kita sudah tahu, sudah berada posisi kita di Islam, janganlah sampai gara-gara mungkin wanita yang cantik, mungkin karena kekayaan, iming-iming jabatan, iming-iming pangkat dan lain segalanya, maka tergadaikanlah akidah, agama dan tauhid kita. Itu adalah kecelakaan bagi kita sendiri. Sebenarnya itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Yang jelas dia memperolok-olokkan diri sendiri, itu hakikatnya. Kalau di Minang namanya samo manapi ayah didolang, nan kata pacar mungku awak sorang, kan seperti itu. Lagu Ipang. Tuh, bawa lihat tuh. Jadi hati-hati. Di dalam Islam itu kok kanin bana, kok kaniak bana. Jaleh, iyo indah. Jangan dalam iyo indah, itu munafik namanya tuh. Jadi biar karena wanita, karena nyonya ada 3 tuh yang membuat awak sansai juga, harta, tahta, wanita. Tuh, tapi tidak seluruh wanita. Banyak wanita-wanita yang soleha kok. Banyak. Dirantai. Tuh. Oh, ada mengecehan, kan ada itu. Wanita banyak masuk neraka. Banyak juga masuk surga. Gitu. Jangan yang masuk nerakanya saja yang diapungkan. Masuk surga banyak juga wanita-wanita yang soleha itu. Ya Pak ya. Jadi dia memperolok-olokkan Allah dan hakikatnya dia memperolok-olokkan dirinya sendiri. Kalau dia meninggal, di mana meninggalnya?
Ndak mengkasihnya dalam keadaan muslim, Islam atau kafir? Kayaknya kalau latih cik dah, maknanya dia masuk Islam balik gitu. Kalau lah cik enggak? Enggak, dia bisa masih yang cik gitu. Taubat dia? Ya. Boleh diterima. Itu Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru, ada yaghfiru ghafara. Sesungguhnya dialah Allah mengampuni zunub, dosamu jami'ah, seluruhnya. Kalau dia betul-betul taubat. Taubatnya taubat nasuha. Tapi kalau lah angoknya lah di rongga dada antara kepala dengan ini, itu enggak lagi. Pintu taubat ditutup. Kafir. Ya, Firaun taubat juga dia itu. Taubat ke Firaun? Taubat. Rendam di Laut Merah. Di Laut Merah. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Iyo, kami beriman. Ambo beriman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Siapa Tuhan Musa, Tuhan Harun? Allah. Tapi diterimakah taubatnya si Firaun itu? Tidak. Istilahnya di situ pintu taubat ditutup. Ada pintu taubat ditutup lain. Tak kala roh sudah berada di kerongkongan. Tapi kalau lagi sadarnya baru di ambola salah, assalamualaikum, ambo kilaf, ambo taubat kini ko, ambo minta ampun kepada Allah. Itu lebih bagus dia. Setidaknya ada keringanan-keringanannya nanti. Nanti dia kan Allah mengunci kok dape nanya kok kamati ya, kok kamati ajan di luar Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam Islam, muslim. Kok kamati? Dalam Islam lah. Kalau tidak Islam dia mati dulu, itu bahasanya kayak gitulah. Gitu. Tapi kok mati juga di luar Islam tuh, tuh selesai lah. Sebenarnya berkepanjangan. Itu setidaknya. Jadi hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita, keluarga kita, karib kerabat kita, dan turunan kita, karena semua itu adalah akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafa minkum ila liqa. Hidanganlah selesai. Mohon maaf agak talabek seketek Bapak Ibu. Silakan dicicipi yang sudah dihidangkan. Menyambung tuan rumah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.